selamat sore. Mimi dan Molly, hello, sore-sore Mimi Molly. Mimi Molly, selamat sore. Episode 27. Malam harinya, terlihat keluarga Prameswari makan malam dalam diam. Bahkan Farah pun terlihat menikmati makan malamnya. Papa dengar, tadi Arvin datang mengganggumu dan Farah di kafe. Tanya Tuan Anggara setelah menyelesaikan makan malamnya. Selvira mengangguk. Benar Pak, untungnya ada Farah yang membela Vira. Wanita itu mengusap kepala sang putri dengan sayang, dia sangat bersyukur memiliki anak seperti Farah. Tuan Anggara menatap kagum cucunya, lagi dan lagi Farah melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh anak kecil seusianya. Grandpa bangga dengan Farah, ujar pria paruh baya itu tersenyum lembut. Fala hanya melindungi, Mama. Fala tidak ingin Mama dicakiti oleh siapapun, jawab Farah. Oh, iya. Papa hampir lupa. Persidangan wanita itu akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Dan Papa pastikan, dia akan mendekam dalam penjara seumur hidupnya, sahut Tuan Anggara dengan suara datar saat membahas tentang Amara. Selvira dengar, Amara keguguran karena dikeroyok oleh tahanan lain, itu benar Pak? Tanya Selvira penasaran. Tuan Anggara mengangguk. Benar. Pihak kepolisian juga mengabarkan, jika wanita itu mencoba kabur bersama selingkuhannya tapi ketahuan oleh anak buah papa, ungkap Tuan Anggara. Vira gak ngangka, dia masih ingin melarikan diri, sahut Selvira. Farah hanya diam mendengar percakapan keduanya, tapi dalam hati Farah tersenyum menyeringai. Tentu wanita itu tidak akan pernah kabur. Batin Farah merasa senang. Ya, ini juga ada campur tangan dari Farah. Dia meretas CCTV kepolisian, tentu dia harus berperang dulu melawan selingkuhan Amara yang juga seorang hacker. Jadi, saat selingkuhan Amara sudah merasa aman. Di saat itulah, Farah mengembalikan CCTV seperti semula. Tentu hal itu membuat mereka ketahuan oleh anak buah Tuan Anggara yang menjadi seorang petugas kepolisian di sana. Orang seperti dia, tidak akan pernah berubah dan merenung, sahut Nyonya Ambar sinis. Hari ini adalah sidang terakhir perceraian Selvira dan Arvin. Dengan ditemani kedua orang tuanya dan juga putrinya, Selvira datang ke pengadilan. Saat turun dari mobil, terlihat Arvin menunggu dengan pakaian yang semakin lusuh dan tak terawat. Orang tua Arvin merasa iba melihat sang putra, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua juga karena Arvin yang memulainya. Vira. Panggil Arvin saat Selvira melewatinya begitu saja tanpa menoleh padanya. Rombongan keluarga Prameswari berhenti sejenak. Ada apa? Tanya Selvira dingin. Bisa kita berbicara berdua saja? Tanya Arvin dengan nada memohon. Wajah Tuan Anggara berubah dingin, sama halnya dengan Farah. Wajah bocah perempuan itu terlihat masam. Pasti dia mau mengeluarkan jurus buaya empangnya. Batin Farah merasa muak melihat Arvin. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi, Tuan Arvin. Setelah mengatakan itu, Selvira kembali berjalan menggandeng tangan sang putri. Izinkan aku memeluk Farah, aku rindu padanya, ujar Arvin lagi mencoba menahan mereka. Arvin memang merindukan putrinya, sekaligus merasa bersalah. Dia ingin menebus kesalahannya, tapi Tuan Anggara benar-benar tidak memberikan dia akses apalagi semenjak kekacauan yang dibuatnya saat di kafe. Selvira mensejajarkan tingginya dengan sang putri. Farah sayang, Papa ingin bertemu. Ayo ke sana. Ucap Selvira lembut. Walau bagaimanapun, Selvira tidak bisa memisahkan ayah dan anak.
Meski Tuan Anggara tidak setuju, tapi Vira mencoba membujuk sang putri. Farah menggeleng tegas. Fala tidak mau bertemu dengan laki-laki itu, jawab Farah. Dek, hati Arvin lagi-lagi merasa sakit, apa luka yang diberikan pada mantan istri dan putrinya terlalu dalam. Hingga mereka tidak mau memaafkannya, pikir Arvin. Ayo Farah sayang, kita masuk. Suara Tuan Anggara membuyarkan lamunan Arvin. Rombongan itu kembali melanjutkan langkah masuk ke ruang persidangan. Pagi itu, ruang sidang dipenuhi suasana tegang. Selvira duduk di meja penggugat dengan ekspresi tenang, tetapi matanya menunjukkan keteguhan hati yang telah ia bangun selama ini. Di sisi lain, Alvin duduk di kursi tergugat, mencoba bersikap santai, meski keringat di dahinya mengungkapkan kegelisahannya. Hari ini adalah hari keputusan. Hakim akan membacakan putusan atas gugatan cerai Selvira. Perjalanan panjang ini penuh dengan luka, pengkhianatan, dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hakim membuka persidangan dengan mengetukkan palu. Sidang perceraian antara penggugat Selvira Prameswari dan tergugat Alvin Mahardika pada hari ini resmi dimulai. Apakah kedua pihak sudah siap? Tanya sang hakim. Pengacara Selvira bangkit. Yang mulia, pihak penggugat telah siap. Pengacara Arvin juga ikut berdiri. Siap, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan putusan, saya akan menyampaikan ringkasan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat. Berdasarkan dokumen dan saksi yang dihadirkan, berikut adalah temuan sidang ini. Hakim membuka berkas dan mulai membaca. Pertama, bukti penggugat berupa percakapan digital yang menunjukkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain selama masa pernikahan berlangsung. Alvin tampak gelisah, matanya sesekali menatap Selvira, tetapi wanita itu tetap tenang, tidak lagi terpengaruh oleh tatapan memohon Alvin. Kedua, dokumen resmi dari kantor urusan agama menunjukkan bahwa tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat serta membawa istri keduanya tinggal satu atap dengan penggugat. Pernikahan ini jelas melanggar ketentuan hukum pernikahan yang berlaku. Ketiga, kesaksian dari saksi pihak penggugat menyatakan bahwa tergugat sering abai terhadap tanggung jawab rumah tangga, baik secara emosional maupun finansial. Tergugat juga telah melakukan kekerasan verbal yang melukai penggugat secara mental. Farah duduk dengan tenang di samping sang kakek dan neneknya, dia dengan seksama mendengar pembacaan bukti-bukti. Suara hakim menggema di ruang sidang. Setiap kata yang keluar adalah paku terakhir yang menutup peti hubungan mereka. Selvira memejamkan mata, mengingat semua luka yang ia alami selama pernikahan itu. Hakim menatap Alvin. Tergugat, apakah ada yang ingin Anda sampaikan terkait bukti-bukti ini sebelum putusan dibacakan? Alvin berdiri dengan suara yang sedikit gemetar. Yang mulia, saya mengakui bahwa saya telah membuat kesalahan. Tapi, saya hanya manusia biasa. Saya memohon agar Selvira memberi saya kesempatan kedua. Saya masih mencintainya. Selvira dengan tegas menjawab, cinta. Kalau itu cinta, kenapa kau memilih wanita lain? Kau tidak mencintai aku, Alvin. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Ruang sidang menjadi hening. Semua orang menahan napas mendengar ketegasan suara Selvira. Alvin terdiam, tidak mampu membalas perkataan itu. Baik, setelah mempertimbangkan semua bukti dan mendengar pernyataan kedua pihak, saya akan membacakan putusan. Hakim mengambil dokumen dan mulai membacakan keputusan. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan, saya memutuskan bahwa gugatan cerai dari penggugat, Selvira Prameswari,
terhadap tergugat, Alvin Mahardika, dikabulkan. Dengan ini, pernikahan antara kedua pihak dinyatakan berakhir secara hukum. Selfira merasakan kelegaan yang luar biasa mendengar putusan itu. Beban yang selama ini menghimpit hatinya akhirnya terangkat, lah tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Selain itu, hak asuh anak jatuh kepada penggugat, Selfira Prameswari, dengan kewajiban finansial bulanan yang harus dipenuhi oleh tergugat. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, ujar sang hakim tegas. Alvin terduduk lemas. Tidak ada lagi alasan atau pembelaan yang bisa ia lakukan. Sementara Selfira berdiri tegak, seolah-olah seluruh dunia baru saja membisikkan kebebasan di telinganya. Dengan ini, sidang ditutup, sang hakim mengetukkan palu. Selfira melangkahkan kakinya ke arah sang putri, wanita itu memeluk putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Mama tidak perlu khawatir, kita maci bika kali papa balu, yang tampan, kaya, perhatian, bucin sama mama. Nanti kalau papa balunya macam-macam, Fala akan mengambil KTP-nya, untuk dijadikan jaminan pinjol, ujar Farah. Selfira dan Tuan Anggara terkekeh mendengar ucapan bocah perempuan itu.